Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students, are you okay? Are you fine? Alhamdulillah, I'm fine. I hope you are fine and healthy. Thank you very much. Puji syukur kepada Allah Rabb seluruh alam. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Inggris kita dan sekarang kita masuk unit 80 ya. Ya, di unit 80 ini kita akan bahas tentang every and all. Every artinya setiap, all artinya semua, ya. Lihat di poin A, every, pembahasan every. Contohnya, every house in the street is the same. Setiap rumah yang ada di jalan ini sama, ya. Jadi kalau every house itu kata benda tunggal, every house. Terus kata kerjanya is, ya, memakai is, tidak boleh pakai are tapi pakai is. Ini namanya kata kerja tunggal atau singular verb. Kenapa memakai is? Karena diikuti the same, ya, kata sifat. Selanjutnya, every house in the street sama dengan all the houses in the street. Setiap rumah yang ada di jalan ini itu maknanya sama, ya, maksudnya sama, semua house, semua rumah, ya. All the houses, semua rumah yang ada di jalan ini gitu. Oke, lanjutkan. We use every plus singular noun. Kita menggunakan every diikuti kata benda tunggal, ya. Jadi kata bendanya harus satu tunggal, tidak boleh ditambahin s kalau ada every di depannya. Contohnya every house, setiap rumah tuh tidak ada s, ya. Every country, setiap negara. Nah, kalau every diikuti kata benda tunggal. Lanjut, contohnya Sarah has been to every country in Europe. Sarah sudah ke setiap negara yang ada di Eropa. Ya, jadi ini every country tunggal. Ini tensesnya present perfect, ya. Sarah sudah ke setiap negara yang ada di Eropa. Yang kedua, every summer we have a holiday by the sea. Setiap musim panas kita berlibur ke pantai, ya. Jadi every summer tidak ada tambahan s karena ada every dan ini tensesnya simple present, ya. We have a holiday by the sea. She looks different every time I see her. Dia kelihatan berbeda setiap waktu saya melihat dia. Ya, ini simple present. She looks ada s-nya, ya. Terus use a singular verb after every. Gunakan sebuah kata kerja tunggal setelah every. Jadi kalau ada every, ya, yang dijadikan sebagai subjeknya, maka kata kerjanya harus tunggal. Contohnya, every house in the street is the same. Nah, ini every house sebagai subjek, ya, dia kata benda tunggal. Maka kata kerjanya is, dia kata kerja tunggal, ya. Is the same gitu. Jadi setiap rumah yang ada di jalan ini sama, tidak boleh pakai are. Kenapa kalau pakai are salah? Karena memang sudah jadi aturannya, ya, aturan grammar. Kalau ada every diikuti kata benda tunggal, maka kata kerjanya juga harus tunggal, yaitu is. Every country has a national flag. Setiap negara memiliki sebuah bendera nasional. Nah, di sini kata kerjanya has, ya, tidak memakai have. Oke. Karena every country. Jadi dia sebagai subjek maka kata kerjanya has. Compare every and all. Bandingkan every dan all, ya. Nih kita bandingkan. Every student in the class passed the exam. Setiap murid atau siswa di dalam kelas lulus ujian. Lihat. Di sini every student tidak ada s-nya. Dan kata kerjanya passed, nah itu simple past tense, ya. Yang kedua, every country has a national flag. Setiap negara memiliki atau mempunyai sebuah bendera nasional. Nah, itu pakai has, ya. Every country has gitu. Selanjutnya di sebelah kanan, nah ini pakai all, ya. Bandingkan tadi every dan all.
All the students, semua murid atau siswa. Nah, kalau all kata bendanya dia harus ditambahin s ya. All the students in the class passed the exam. Semua murid di dalam kelas lulus ujian. All countries. Nah, lihat kalau all jadi all countries, tidak bisa all country, tapi all countries have a national flag. Semua negara mempunyai sebuah bendera nasional. Dan kata kerjanya juga berubah menjadi have, bukan has lagi ya. Kalau every memakai has, tapi kalau all dia memakai have. Artinya memakai kata kerja jamak ya, plural verb ya. Selanjutnya di poin B, every day and all day. Kalau every day artinya setiap hari, all day sepanjang hari. Every day, on all days, pada semua hari ya. How often, seberapa sering, jadi gitu maksudnya ya. Jadi every day itu setiap hari ya, dari mulai Senin ya, Sunday dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Every day ya, dari Minggu sampai Sabtu itu every day. Contohnya, it rained every day last week. Hujan setiap hari minggu lalu. Minggu lalu hujan setiap hari ya gitu contohnya. Bill watches TV for about 2 hours every morning. Bill menonton TV selama sekitar 2 jam setiap malam. Ya, di sini Bill watches itu simple present ya. Bill-nya tunggal, watch-nya tambahin es. Ya, jadi juga ya bisa every morning ya, selain every day. Every morning setiap pagi, every night setiap malam, every summer setiap musim panas gitu ya. Oke, lanjut di sini all day. All day maknanya sepanjang hari, complete day, the complete day. Jadi dari umpamanya dari pagi hingga malam ya. Beginning of the day, dari awal hari ya, how long, seberapa lama, end of the day, dan berakhirnya hari itu. All day, jadi diartikannya sepanjang hari. It rained all day yesterday, hujan sepanjang hari kemarin, atau kemarin hujan sepanjang hari. Ini tensesnya simple past tense ya. On Monday I watched TV all evening. Pada hari Senin saya menonton TV sepanjang malam ya, all evening. The complete evening, jadi lengkap, malamnya itu seluruh malam dihabiskan untuk nonton TV. Contohnya all morning ya, sepanjang pagi, all night sepanjang malam, all summer sepanjang musim panas. Baik, lanjutkan di poin C ya, everybody, everyone, everything, everywhere. Kalau everybody setiap orang, kita sudah pernah belajar ya. Everyone juga sama, setiap orang. Everything segala sesuatu, everywhere di mana-mana. Everybody or everyone itu untuk orang ya. Everything untuk benda-benda, segala sesuatu, everywhere untuk tempat ya, di mana-mana atau dimanapun artinya. Contohnya, everybody or everyone needs friend. Setiap orang membutuhkan teman. Ya, lihat. Di sini kata kerjanya need harus ditambahin s, needs, karena subjeknya every. Jadi kalau everyone, everybody, dia kata kerjanya harus singular, yaitu needs, tambahan s. Have you got everything you need? Apakah kamu memiliki segala sesuatu yang kamu butuhkan? Gitu ya. All the things artinya semua benda yang kamu butuhkan atau perlukan. I lost my watch. Saya kehilangan jam tangan saya. I looked everywhere for it. Saya kehilangan jam tangan saya. Saya sudah mencarinya kemana-mana. Ya, mencari jamnya itu ya. I looked in all places. Saya sudah mencarinya di semua tempat. Gitu. Lanjut. Use a singular verb, gunakan sebuah kata kerja tunggal after everybody. Jadi setelah everybody, everyone, everything itu harus kata kerja tunggal atau singular verb. Contohnya kata kerja tunggal kayak seperti apa? Yaitu has. Contohnya everybody has a problem. Setiap orang mempunyai masalah. Nah, itu kata kerja tunggalnya has ya. Selain itu kalau to be is contohnya, atau was yaitu namanya kata kerja tunggal atau singular verb ya.
Oke, demikian sampai di sini dulu penjelasan tentang every and all. Semoga kalian paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.